تفضل. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Qala al-musannifu hafizahullahu ta'ala fi kitabihi Fiqhil Asma'il Husna Ar-Razzaqu Ar-Raziqu. Wa qad warada ismullahi Ar-Razzaq fi mawadi'a minal Qur'anil Karim. Qala Allah ta'ala Inna Allaha huwa ar-Razzaqu dhul quwwatil matin. Wa qala ta'ala Wallahu khairur raziqin. Wa qala ta'ala Wa inna Allaha lahuwal khairur raziqin. Wa qala ta'ala warzuqna wa anta khairur raziqin. كمل. Warada ismur raziq fi sunnatin nabawiyyah fa fi sunani wa musnadil imami Ahmad an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala ghala si'ru ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalu ya Rasulullah law sa'arta faqala inna Allah huwal khaliqul qabidul basitur raziqul musa'ir wa inni la arju an alqa Allah wa la yatlubuni ahadun bimatlamatin dhalamtuha iyyahu fi damin wa la mal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alayya hikmataka wa anshur alayya min khazaini rahmatika ya azizu ya wahhab. Subhanaka la ilma li illa ma 'allamtani innaka antal alimul hakim wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Qala al-musannif hafidhahu tabaraka wa ta'ala fi kitabih Fiqhul Asma'il Husna Ar-Razzaqu Ar-Raziq. Berkata Syekh Abdul Razzaq hafizahullah tabaraka ta'ala dalam kitabnya Fiqh Asmaul Husna, nama Allah Ar-Razzaq dan Ar-Raziq. Ar-Razzaq maknanya Tuhan yang senantiasa selalu memberikan rezeki kepada manusia. Ar-Razzaq. Ar-Raziq adalah pemberi rezeki bagi manusia. Dan bertambahnya huruf dalam bahasa Arab akan membuat bertambahnya makna. Maka makna Razzaq lebih dalam daripada makna Raziq. Raziq pemberi rezeki, Razzaq yang terus menerus memberi rezeki, tak pernah henti, tak pernah putus. Dialah Allah Jalla wa Ala. Berkata Syekh Abdul Razzaq, wa qad urida ismullah Ar-Razzaq fi mawadhi'a min al-Qur'anil Karim. Telah terdapat beberapa tempat dalam Quran Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Ar-Razzaq. Di antaranya qala Allah taala innallaha huwar razzaq. Sesungguhnya dialah Tuhan Allah Ar-Razzaq yang senantiasa memberi rezeki. Dzul quwwatil matin, dialah pemilik kekuatan yang agung, kekuatan yang maha dahsyat. Wa qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wallahu khairur raziqin. Dialah Tuhan Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Wa qala Ta'ala, Allah berfirman, wa inna Allaha lahu khairur raziqin. Dan sesungguhnya Allah dialah sebenar-benarnya Tuhan khairur raziqin, sebaik-baik pemberi rezeki. Wa qala Ta'ala, Allah berfirman, warzuqna wa anta khairur raziqin. Dalam doa dalam Al-Quran, ya Tuhan kami, berikanlah kami rezeki, sesungguhnya engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki. Wa warada ismur raziq fi sunnatin nabawiyyah. Adapun nama Allah Ar-Raziq, tadi Ar-Razzaq. Adapun nama Allah Ar-Raziq tak terdapat dalam Quran, tapi terdapat dalam sunnah. Dan nama-nama Allah kita mengenalnya daripada Quran dan dari sunnah. Ada sebagian nama-nama Allah ada di sunnah, tak terdapat di Quran. Di antara yang tak terdapat di Quran tapi ada dalam sunnah adalah kata-kata Ar-Raziq, Tuhan pemberi rezeki. Ingat, kalau Ar-Raziq ya dengan Ar-Razzaq
secara makna Ar-Razzaq lebih dalam. Karena ada bertambah huruf di sana. Makna Ar-Razzaq yang senantiasa tak pernah putus memberi rezeki terus menerus. Ar-Raziq sang pemberi rezeki. Nama Ar-Raziq terdapat dalam sunnah. Fafi sunani min wa musnad al-Imam Ahmad an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dalam kitab-kitab sunan. Maksud sunan adalah sunan Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Dan dalam musnad Imam Ahmad dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, berkata Anas, ghalas si'ru ala ahdi Rasulillah. Pada masa Rasulullah SAW harga-harga pada naik. Ya, kenaikan harga adalah hal yang biasa dalam dunia ini. Pada masa Rasulullah pun pernah terjadi. Biasanya hukum ekonominya ketika tuntutan banyak, barang di pasaran sedikit, maka naiklah harga. Ketika barang banyak melimpah ruah, ya, orang dengan mudah mendapatkannya, biasanya turunlah harga. Ya, dalam pepatah Arab, kullu syai'in idza kathura rakhusa. Dalam pepatah Arab disebutkan segala sesuatu jika dia menjadi banyak melimpah ruah akan menjadi murah. Illal adab, kecuali akhlak. Semakin banyak akhlak seseorang, semakin tinggi budi pekertinya, semakin mahal dia di tengah-tengah manusia. Jadi pernah naik harga di masa Rasulullah SAW. Faqalu, maka mereka yaitu para sahabat pun berkata, ya Rasulullah, lau sa'arta. Maka mereka berkata, wahai Rasulullah, mengapa engkau tidak tetapkan harga? Lau sa'arta, seandainya engkau tetapkan harga agar jangan seperti ini meroket, naik, ya. Faqala, maka Rasulullah menjawab, innallaha huwal khaliqul qabid. Sesungguhnya dialah Allah Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Al-qabidu al-basid, Tuhan yang menyempitkan keadaan dan yang melapangkan kondisi. Ar-Raziq, Tuhan yang memberi rezeki. Al-Musa'ir, dialah Tuhan yang menetapkan harga. Jika Allah ciptakan banyak menjadi murah harga. Jika Allah ciptakan sedikit dengan segala macam sebab produksi, ya, karena semuanya Allah yang ciptakan, menjadi naiklah harga. Wa inni la arjullaha an alqallaha, dan sungguh aku benar-benar berharap berjumpa Allah. Wala yatlubuni ahadun bimadlamatin dhalamtuha iyyah. Sesungguhnya aku berharap berjumpa Allah, tak ada kelak seorang pun yang menuntutku dengan kezaliman, fidamin wala malin, baik kezaliman tersebut dalam bentuk darah yang pernah kutumpahkan ataupun harta yang kuambil. Dalam Islam, ya, kaidah dalam berjual beli tak boleh, ya, penguasa itu menetapkan harga kecuali jika memang terjadi hal-hal yang tidak wajar. Ya, orang-orang menimbun, dan dalam Islam dilarang menimbun barang, namanya monopoli. Kata Nabi, la yahtakiru illa khati'un. Tidak boleh orang menimbun harga kecuali dia adalah orang yang bersalah, orang berdosa. Ya, biarkan pasar itu sebagaimana adanya. Ya. Dan tak kuasa orang untuk menetapkan harga. Karena harga itu ditetapkan oleh jumlah banyak sedikitnya barang. Pasar sendiri yang menetapkan harga. Dan itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi disuruh untuk membuat harga, kata Nabi, itu kerja Allah, bukan kerja saya. Karena semua produksi itu milik Allah Subhanahu wa taala, semua bahan-bahan apapun juga milik Allah. Semua kondisi keadaan. Ya, keadaan misalnya Allah Subhanahu wa taala mudahkan musim panen, banjir di mana-mana, Allah yang menetapkan. Dengan banyaknya barang menjadi murahlah harga. Allah menetapkan, ya, barang sedikit dengan berbagai macam sebab, ya, kelangkaan barang dengan berbagai macam sebab. Maka pasar itu yang menentukannya adalah, ya, kondisi keadaan pasar, bukan seseorang. Allah Jalla wa Ala yang telah menetapkannya. Maka jika,
ya ketetapan tersebut datang dari pemerintah, dari penguasa, akan dapat menzalimi orang, ya pada hak-haknya. Harga beras ditetapkan harga sekian misalnya, ya padahal tak ada masalah, lancar-lancar saja, ya ditetapkan harga beras yang harusnya itu misalnya 12.000 sekilo, dia tetapkan harga beras 5.000 contohnya, hancur pada pedagang beras, ya maka tak kuasa penguasa itu menetapkan barang, ya. Adapun standar harga itu setelah melihat kemaslahatan, melihat keadaan, melihat kondisi, ya pemerintah menetapkan misalnya harga sembako ini A sekian, B sekian, untuk kemaslahatan tak mengapa, ya untuk kemaslahatan agar tak terjadi ya liarnya harga di pasar, sebagian orang berbuat kezaliman, sebagian orang menimbun barang, ya harga melonjak tinggi, ya ketika itu pemerintah turut campur dalam yang menetapkan harga ini tak mengapa. Yang dimaksudkan Rasulullah SAW dalam hadis ini, sesungguhnya Allah dan Tuhan menciptakan segala sesuatu. Produksi barang itu Allah, musim itu Allah yang menciptakan. Musim durian, banjir durian, siapa yang membuatnya? Allah. Dialah Al-Khaliq. Ya, maka semua kembali kepada ketentuannya. Ya, Al-Basit, Al-Khaliqul Basit, Al-Qabidul Basit, dialah Allah Al-Qabid yang menyempitkan, yang menggenggam segala urusan. Al-Basit yang memperluas, membentangkan segala urusan. Ya, segala macam produksi barang-barang yang ada di pasar, semuanya itu Allah, kembali kepada Allah. Dia yang menciptakannya. Dia yang membuat banyak, dia yang membuat sedikit, memudahkan sebagian barang masuk ke satu negeri, yang mempersulit sebagian barang masuk ke dalam negeri, semuanya kerja ya Allah Subhanahu wa taala. Al-Musa'ir, karena itulah dia yang berhak untuk menetapkan harga. Maksudnya semua kembali kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala dengan sedikit banyaknya barang. Ya. Karena itulah Nabi SAW berusaha melarang hal-hal yang dapat merusak harga barang. Di antaranya Rasulullah melarang antalaqqir rukban. Sebelum sampai di pasar, orang-orang telah menghadang di tengah jalan. Pedagang-pedagang besar menghadang di tengah jalan. Tak sampai di pasar mereka hadang, mereka monopoli harga. Sesampainya di tangan mereka baru mereka hantar ke pasar dengan harga yang setinggi-tingginya. Ini tak boleh, dilarang dalam Islam. Kembali kepada kaitan nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Raziq, maka dia terdapat dalam sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam hadis ini Rasulullah SAW berharap jumpa Allah tak berbuat kezaliman dalam segala hal kepada makhluk, di antaranya kezaliman harta maupun darah. Ya, artinya ada orang-orang yang berbuat kezaliman dalam perkara jual beli. Ya, ketika mereka melakukan berbagai macam tindakan untuk membuat harga itu rusak. Ini zalim. Mentang-mentang modalnya kuat, ya dia bom pasar semua dengan harga semurah-murahnya. Sehingga tak ada lagi orang belanja kecuali ke dia. Kemudian bahkan mungkin dia beli barang-barang dari semua orang. Setelah dia kuasai pasar, dia bom setinggi-tingginya harga. Ya, ini zalim dalam berjual beli. Naam, tafadhal. Allah subhanahu wa razzaku ay al-mutakaffilu bi arzakil ibad al-qa'imu ala kulli nafsin bima yukimuha min quwwatiha. Qala ta'ala wa ma min qutiha ala kulli nafsin bima yukimuha min qutiha. Qala ta'ala wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Wa qala ta'ala wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum. Wa qala ta'ala wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Wa qala ta'ala inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Fallahu subhanahu wa razzaq.
maka dialah Allah pemilik nama Ar-Razzaq, maknanya Al-Mutakaffilu bi arzaqil ibad. Dialah yang menjamin rezeki seluruh makhluk, seluruh manusia, hamba-hambanya. Dia penjamin. Banyak sekali orang yang menyatakan dia menjamin, bank penjamin, apalagi semua penjamin. Hakikatnya Allah lah penjamin yang sebenar-benarnya. Al-Mutakaffilu bi arzaqil ibad. Dia yang menjamin rezeki seluruh hamba. Al-Qa'imu ala kulli nafsin bima yuqimuha. Dialah yang menegakkan segala urusan. Bima yuqimuha min qutiha, dan dia sebut dan dia tetapkan segala macam bahan-bahan makanan yang dengan itu mereka dapat melangsungkan kehidupan. Allah berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Tidak ada makhluk yang berjalan, yang melata di muka bumi ini kecuali Allah yang menanggung rezekinya. Rezeki yang begitu luasnya, tak pernah putus. Ya, selama bumi ini masih ada pula rezekinya. Tak perlu khawatir rezeki habis. Semuanya telah Allah tetapkan. Jangankan orang, jangankan manusia yang Allah berikan akal sempurna, sekolahnya tinggi-tinggi, S1, S2, S3. Makhluk-makhluk tak pernah sekolah pun, tak pernah kursus pun, tak ikut kursus A, kursus B, tetap makan. Subhanallah. Ya, banyak orang takut menatap masa depan, takut rezekinya sempit, takut tak bisa hidup, takut dan ketakutan. Orang-orang gila itu semua tak ada yang mati karena kelaparan, makan orang-orang gila. Tak ada tinggi-tinggi sekolahnya. Subhanallah. Kucing-kucing itu tak takut dengan rezekinya. Ada aja rezekinya dihantarkan Allah Subhanahu wa taala. Tak takut kucing beranak, 3, 4, 5 sekali lahir anaknya. Orang mau lahir satu aja setengah mati berpikir, nantilah 10 tahun lagi baru beranak. Kucing tak peduli. Sekali lahir 5, sekali lahir 4. Subhanallah. Allah menanggung rezeki mereka. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, wa ka'ayyin min dabatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum. Berapa banyak dari binatang-binatang, makhluk-makhluk yang tidak dia sendiri dapat mencari rezeki bagi dirinya, tapi Allah yang berinya rezeki. Dan kalian pun demikian. Apa makhluk yang tak bisa mencari rezeki sendiri? Anak-anak. Mereka, kita yang memberikan kepada mereka, melalui kita lah mereka dapat makan minum. Bahkan ketika mereka dalam rahim sang ibu pun tak bisa kita menjangkau mereka. Ibunya tak bisa menjangkaunya. Tapi tak Allah berikan kepada mereka itu, yakni kecuali rezeki yang telah diatur. Mereka makan, mereka minum dengan cara mereka sendiri melalui tali pusar sang ibu. Subhanallah. Belum kita keluar ke bumi ini pun rezeki kita sudah ditanggung Allah SWT. Takutnya kita dengan tak dapat rezeki, padahal belum keluar dari perut ibu pun telah Allah tanggung rezeki kita. Baru keluar daripada perut ibu, Allah tanggung rezeki kita. Diciptakan Allah Subhanahu wa taala air susu ibu. Disapi 2 tahun Allah berikan juga kita rezeki makanan, minuman yang banyak. Makanan dari binatang, minuman dari binatang, makanan dari tumbuh-tumbuhan, minuman dari tumbuh-tumbuhan, lengkap. Tak perlu khawatir. Berapa banyak binatang-binatang yang mereka tak pandai mencari rezeki, tapi Allah yang menanggung rezeki mereka. Allah yang memberikan bagi mereka rezeki, menghantarkan kepada mereka rezeki. Subhanallah, orang-orang gila, orang-orang yang idiot, orang-orang yang kurang waras, ada saja rezeki bagi mereka. Subhanallah. Kalau kita meyakininya, kadang-kadang kita suudzon kepada Allah Jalla wa'ala. Tatkala disempitkan, suudzon, kenapa sempit rezekiku ini? Padahal telah Allah atur semuanya dengan hikmah-hikmahnya. Kalau dia bentangkan terus rezeki, jadilah kita Qarun dan Fir'aun. Lau basatallahu rizqa li'ibadihi la baqaw.
Kalau saja sekiranya rezeki itu dikucurkan Allah, ya, begitu saja seluruhnya tanpa dengan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya la baghaw fil ard. Manusia akan melampaui di muka bumi ini. Tapi dia atur, dia takar-takar, walakin yunazzilu biqadar. Dia turunkan dengan takaran. Setiap orang ada takaran rezekinya. Ya, tak sama semuanya agar tegak kehidupan. Jika semua rezeki orang sama, bahaya. Tak ada ketergantungan satu sama lain. Jadi kata Allah, wa iyyakum, jangankan mereka yang tak pandai mencari rezeki, kami hantarkan kepada rezeki kepada mereka. Kalian pun demikian. Rezeki kalian itu kami yang menanggung. Ya, banyak penanggung rezeki dalam bentuk apa namanya? Asuransi A, asuransi B, bersera asuransi. Semuanya sok paten. Mengatakan dia yang menjamin. Mana ada yang bisa menjamin kecuali Allah Jalla wa Ala. Ya, jaminan ini, jaminan kematian, jaminan. Subhanallah. Mau kita pergi naik pesawat, udahlah di tiket kita itu sudah dijamin, diasuransikan. Nanti mau masuk ekstra sana sebelumnya udah ada orang duduk-duduk. Apa? Asuransi tambahan. Asuransi Pak, asuransi Bu. Didoakannya cepat kita mati. Ada saja orang yang datang, nambah lagi tambah asuransi, berspekulasi. Ya, supaya nanti banyak anak-anak kita kalau kita mati dapat, kita ikut asuransi. Subhanallah, penjamin, banyak kali yang menjamin. Ya, padahal dialah Allah Tabaraka Ta'ala yang menjamin rezeki-rezeki hambanya. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Dialah Tuhan Allah yang memberi rezeki kepada siapa dikehendaki bighairi hisab, tanpa dapat dihitung. Subhanallah. Ada orang-orang yang miskin kiri, tiba-tiba Allah buat menjadi konglomerat. Ya. Ada orang-orang yang konglomerat, besok Allah buat konglomeraat. Dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Rezeki dunia ini perkara gampang, naik dan turun biasa. Ya. Ini untuk hiburan supaya jangan stres sekali kita. Yang rezekinya lagi sempit jangan stres. Biasa perkaranya. Sudah diatur Allah Subhanahu wa taala. Memang Allah tetapkan demikian pada saat itu yang paling baik bagi kita, maslahat. Seharian duduk tak ada orang beli, tak ada jual beli. Sabar. Belum rezeki hari ini, besok, lusa, entah kapan dijamu Allah itu semua. Ya. Allah berfirman, inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Dialah Tuhan Allah yang membentangkan rezeki, meluaskannya, melapangkannya kepada siapa yang dia kehendaki. Wa yaqdir, dan dia yang menetapkan rezeki setiap hamba. Ya, ini rezekinya banyak, rezekinya kecil, rezekinya sedikit. Ya, tak usahlah kita iri ketika rezeki Allah bentangkan kepada tetangga kita. Banyak jual beli tetangga, awak tak ada yang beli. Tak usahlah. Itu semuanya yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Lapangkan dada. Payah sekarang Ustaz, ya perang harga, mana-mana perang harga. Baru kita buat ini datang yang lain, dia buat harga lebih murah lagi Ustaz. Sabar. Begitulah ketentuan dunia ini. Banyak kali perang gara-gara dunia. Lebih baik kita berlomba-lomba dalam perkara akhirat saja. Subhanallah, rezeki dunia kita pasti dapat. Yang penting ada usaha dan ikhtiar saja. Orang tua kita dulu tak ada sampai S3, S1, kadang SD saja sekolahnya, sekolah rakyat. 12 anaknya, 14 anaknya. Makan semua, jadi orang. Subhanallah. Anak orang sekarang udah S2, S3, anak pun 2, anak pun 3. Bakhil. Subhanallah. Naam. هذا وقد ذكر سبحانه عباده في مواضع عديدة من القرآن الكريم أنه هو وحده رازقهم المتكفل بأقواتهم وأرزاقهم وقد جاء التذكير بهذا في القرآن في مقامين مقام التفضل والامتنان
ومقام الدعوة إلى الطاعة والخير والإحسان. فمن أمثلة الأول قوله سبحانه: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. وقوله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وقال تعالى: الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. نعم. هذا وقد ذكر سبحانه وتعالى عباده في مواضع عديدة من القرآن الكريم. Yang ini dan Allah telah banyak sebutkan dalam beberapa tempat dalam kitabnya yang mulia Al-Quranul Karim, annahu huwa wahdahu raziquhum, dia semata pemberi rezeki mereka, al-mutakaffilu bi aqwatihim, yang memberikan garansi menanggung segala macam makan mereka, bahan makan mereka. Wa arzaqihim, bukan hanya bahan makanan saja tapi semua rezeki mereka, pakaian, tempat tinggal, Allah Subhanahu wa taala yang menanggung segalanya. Ya. Wa qad jaa at-tadhkiru bihadza fil Qur'an fi maqamain, dan segala macam yakni perkara-perkara Allah ingatkan manusia dengannya bahwa dialah pemberi rezeki. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Quran fi maqamain, dalam dua bentuk. Pertama, maqamut tafadduli wal imtinan. Allah sebutkan ini semua rezeki adalah karena karunia kami, karena belas kasih kami, karena rahmat kami. Ini makam yang pertama. Allah sebutkan nikmat-nikmatnya kepada manusia agar manusia tahu Tuhan mereka Tuhan yang Maha Mulia, Tuhan yang Maha Kaya, Tuhan Maha Pengasih, Tuhan Maha Penyayang. Ini yang pertama, maqamut tafaddul, hanya Dia semata yang berikan nikmat-nikmat ini, tak ada yang lain. Yang kedua, wa maqamud da'wati ila ta'ati wal khairi wal ihsan. Yang kedua, segala macam nikmat-nikmat itu yang Dia telah berikan kepada manusia dengan rahmatnya, dengan kasihnya, agar manusia sadar Tuhan seperti ini saja yang layak untuk diibadati, yang dijadikan tempat bergantung, tempat berdoa. Ya. Famin amthilati al-awwal qawluhu subhanahu. Contoh yang pertama, Allah menyebutkan nikmat-nikmatnya ya agar manusia tahu siapa Tuhan mereka yang Maha Kaya, Maha Lembut, Maha Baik, ya, Maha Mulia. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja, dan Dialah Tuhan yang telah menjadikan bagi kalian dari jenis-jenis kalian, dari diri kalian, azwaja, pasangan-pasangan. Karena Adam itu dari nyala Allah ciptakan Hawa, ya, dari tulang rusuk Adam, min anfusikum, dari diri kalian, ya. Wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadah, dan Allah jadikan bagi kalian, ya, dari hubungan antara kalian dan pasangan-pasangan kalian, anak-anak, banina wa hafadah, dan cucu-cucu. Subhanallah, ya. Banin, anak-anak, wahafada, dan cucu-cucu, itu Allah Subhanahu wa taala. Wa razaqakum minat thayyibat, dan Dialah yang telah memberikan yang kepada rezeki segala yang baik. Ini adalah maqamul imtinan. Afa bil batil yu'minun wa bi ni'matillahi hum yakfurun. Bagaimana mungkin mereka beriman dengan Tuhan-Tuhan yang batil, tak pernah memberi rezeki, Tuhan-Tuhan bahkan yang diberikan oleh makhluk,
Ya, dibuat patung, diberikan patung tersebut pakaian. Makhluk memberikan Tuhan tersebut. Ya, banyak Tuhan-Tuhan diberikan pakaian. Ya, berhala-berhala itu. Ya, diberikan hiasan, bibirnya dikasih dipoles biar merah. Bibir Tuhan dikasih ya gincu biar merah. Diberikan kalung, diberikan sesaji. Ini Tuhan yang batil. Ya, yang tak pernah memberikan rezeki apapun juga. Wa bi ni'matillahim yakfurun. Bagaimana mereka kufur dengan nikmat Allah yang begitu banyak yang Allah berikan kepada mereka. Tak ingat kepada sang pemberi nikmat, kufur. Ya. Allah berfirman wa qauluhu wa laqad karramna bani Adam. Sungguh benar-benar kami telah muliakan anak Adam. Fil barri wal bahri, di lautan dan di daratan. Subhanallah, Allah utamakan kita di lautan dan di daratan. Allah muliakan kita di daratan dan di lautan. Di daratan banyak makhluk-makhluk lebih kuat dari kita. Kalau anggar kuat, kerbau lebih kuat. Subhanallah. Gajah lebih kuat, anggar besar, gajah lebih besar. Tapi kita yang menguasai daratan. Subhanallah. Ya, Allah muliakan kita. Karramna, kami berikan bagi mereka kemuliaan. Harimau pun lari dari manusia, singa pun lari dari manusia. Ya, karena itulah mereka menempati tempat-tempat mereka di hutan-hutan belantara. Tak mereka ke perumahan. Takut dengan manusia. Subhanallah. Jangankan binatang-binatang yang jinak, kijang, rusa. Harimau pun diburu manusia. Buaya pun diburu manusia. Subhanallah. Inilah kemuliaan Allah berikan kepada manusia. Di daratan kita penguasanya. Kerbau-kerbau besar dicocok hidungnya, ditarik sama anak kecil. Subhanallah. Unta-unta yang begitu besar tubuhnya, lehernya aja tinggi, subhanallah. Lehernya setengah badan kita, mungkin satu badan kita. Disuruh oleh tuannya yang masih kecil duduk, dia pun duduk. Dipukul, jalan-jalan. Allahu Akbar. Allah muliakan kita. Allah ciptakan sebagian makhluk, ada yang jinak, tunduk kepada manusia, ada yang buas, liar. Subhanallah. Ya. Ada yang jinak dipegang-pegang tak mengapa, ada yang dipegang di patuknya tangan kita. Ular, kalajengking, binatang berbisa, Allah buat variasi dengan segala macam hikmah-hikmahnya. Allahu Akbar. Di lautan siapa penguasanya? Bukan Nyi Roro Kidul. Subhanallah. Allah pemilik lautan dan dia kuasakan lautan untuk anak manusia, untuk anak Adam. Bahkan kita tak bersaing dengan bangsa jin dalam hal ini. Jin punya rezeki sendiri. Andai kata rezeki kita sama dengan rezeki jin, mungkin tak makan kita. Allah bedakan rezeki jin, kamu punya rezeki sendiri sana jin. Manusia punya rezeki sendiri. Kalau sempat kita bersaing dengan bangsa jin dalam cari rezeki, habislah kita. Dibuatkan Allah rezeki berbeda-beda. Subhanallah. Ya. Di lautan kita penguasanya. Berapa banyak makhluk-makhluk yang besar. Kadang-kadang ikan paus sebesar sampan. Subhanallah besarnya. Kadang mau sebesar kapal besarnya. Allahu Akbar. Diburu oleh manusia yang kecil-kecil kayak kita ini. Subhanallah. Ikan besar kita buru. Paling buas sebenarnya makhluk manusia. Paling buas. Subhanallah. Semua dimakan. Subhanallah. Semua daun dapat dimakan, kecuali daun pintu karena keras. Kalau enggak sudah habis. Inilah manusia. Allah muliakan manusia, tapi tak sadar dimuliakan. Diberikan Allah kemuliaan. Kau jadi laki-laki, tak sadar, tak mulai jadi laki-laki, mau jadi perempuan dia, jadi bencong. Subhanallah. Trans. Potongnya kelaminnya jadi perempuan dia. Ini orang-orang tak sadar. Tak bersyukur, kufur. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa razaqnahum minat thayyibat." Kami muliakan mereka di daratan, di lautan, kami berikan mereka rezeki yang baik-baik. Lihatlah ikan tuh, semuanya nikmat. Ikan yang murah pun nikmat terasa, ikan asin kresek itu pun nikmat. Subhanallah. Semua yang baik-baik Allah ciptakan di lautan.
Daratan pun demikian. Makanan-makanan dari tumbuh-tumbuhan, subhanallah. Lezat cita rasanya aneh-aneh, warnanya beda-beda, bentuknya, rupanya, harumnya, semuanya untuk kita. Andai kata hanya satu saja makanan, tak ada variasi, jenuhlah kita. Subhanallah. Tapi Allah ciptakan berbagai macam ragam buah-buahan. Semuanya manis, tapi beda-beda manisnya. Rambutan tak sama manisnya dengan mangga. Subhanallah. Mangga tak sama dengan durian. Durian tak sama dengan, semuanya berbeda. Walaupun sama-sama manis. Orang pun Allah ciptakan berbeda-beda. Walaupun sama-sama manis, Allah ciptakan beda-beda. Ini manis kehitam-hitaman, ini manis keputih-putihan. Berbeda-beda. Untuk bervariasi. Subhanallah. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Kami utamakan mereka, kami muliakan mereka atas segala macam makhluk-makhluk yang kami ciptakan. Bahkan dari jenisnya Allah muliakan manusia lebih daripada malaikat-malaikat Allah dari sisi jenis. Ya, karena itulah Allah perintahkan malaikat-malaikat agar menghormat kepada Adam. Ya, bangsa jin pun demikian. Karena itulah tak ada rasul dari golongan jin. Rasul Nabi dari golongan manusia. Bentuk pun demikian. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami sungguh telah ciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Semua binatang tak ada yang berdirinya tegak lurus sebagaimana manusia. Indah. Supaya beda antara kita dengan binatang. Ada yang kepalanya sama dengan punggungnya. Tengok binatang-binatang itu semua. Ya, kucing, anjing, semua kepala punggung sama. Jalannya capek. Coba bayangkan kalau kita seperti itu jalannya, capeknya setengah mati. Subhanallah. Kadang-kadang kita jadi kuda-kudaan bagi anak tak tahan lama. Ya, sebentar udahlah capek turun kau. Sebentar aja. Binatang tak pernah protes. Subhanallah. Jalan seperti itu, kakinya 4. Tah mana tangan, tah mana kaki. Subhanallah. Yang paling dekat dengan manusia kera. Ya, itu pun Allah bedakan supaya kita bisa bedakan ini manusia, ini kera. Allah bedakan. Tak mampu kera itu berjalan dengan lurus, tetap membungkuk. Allah bedakan supaya beda kita dan mereka. Dibuat Allah kakinya dan tangannya sama panjangnya. Subhanallah. Kita Allah bedakan. Ya, kakinya sama dengan tangan, fungsinya bisa menggenggam. Tengoklah kera itu di atas berloncatan dari satu pohon ke pohon lainnya. Pakai apa dia pegang? Kakinya. Antum bisa pegang pakai kaki antum, bisa pegang kayu pakai kaki. Subhanallah. Bersyukurlah antum tak disamakan dengan kera. Allahu Akbar. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, Allahul ladzi ja'alakumul arda qarara. Dialah Tuhan Allah yang telah menjadikan untuk bumi terhampar, qararan. Ya, sebagai tempat kediaman, tempat tinggal. Ya, was samaa binaan, dia jadikan langit sebagai atap menaungi. Wa sawwarakum, dia yang telah membentuk rupa kalian. Fa ahsana suwarakum, dia buat bentuk rupa kalian sebaik-baik bentuk. Wa razaqakum minat thayyibat, bahkan dia berikan kepada kalian rezeki yang baik-baik. Dzalikumullahu rabbukum, demikianlah dia Allah Tuhan kalian. Fatabarakallahu rabbul alamin. Dialah Tuhan Allah, Tuhan Rabbul alamin, pencipta alam semesta. Ini yang pertama Allah sebutkan semua nikmatnya, ya, sebagai bentuk yakni informasi agar hamba mengenal akan Allah Jalla wa Ala. Naam. Wa ammal amsilah ala tsani fa innal karima yaksuru fihi tadhkirullahi ibadahu bidzalika fi maqami amrihim bil ibadah wa anwa'it ta'ah. Wa min dzalika qawlu ta'ala fi amrihi lahum bit tauhid. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم
فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Wa ammal amthilatu al-tsani, adapun contoh ayat-ayat Allah yang menunjukkan bahwasanya nikmat yang Allah berikan kepada manusia agar sebagai sarana mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala, fa innal Qur'anal Karima yakthuru fi tadhkirullah ibadahu bidzalik fi maqami amrihim bil ibadah wa anwa'it ta'ah. Ketika Allah perintahkan manusia beribadah, taat, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah sebutkan bersamanya kebesarannya yang telah memberikan kepada manusia rezeki yang berlimpah ruah. Wa min dzalika qaulu ta'ala fi amrihi lahum bitauhid. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala perintahkan hambanya bertauhid, hanya menyembah Allah, ya, dengan mengingatkan mereka bagaimana proses penciptaan mereka. Kata Allah, ya ayuhan nas, wahai manusia, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Sembahlah Tuhan kalian. Kenapa kita harus sembah Dia? Karena Dia yang telah menciptakan kalian. Walladzina min qablikum, bukan hanya kalian, Dia menciptakan orang-orang sebelum kalian, nenek moyang kalian, semua buyut-buyut kalian Dia yang ciptakan. Ya, la'allakum tattaqun. Agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa, sembahlah Dia. Dia Tuhan yang menciptakan kalian, orang-orang sebelum kalian. Adapun sebagian Tuhan diciptakan, ya, Tuhan anak diciptakan oleh sang bapak. Ini Tuhan yang diciptakan. Subhanallah. Alladzi ja'alakumul arda firasyan. Sembahlah Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Dan Dialah Tuhan, ya, yang telah membentangkan untukkan bumi sebagai hamparan, firasyan, terhampar. Subhanallah. Dia buat bumi ini kokoh, kuat, sehingga kita dapat bangun terusnya bangunan-bangunan. Walaupun terkadang Dia suruh bumi ini untuk menelan yang di atasnya. Kekuatan bumi ini tiba-tiba menjadi hilang, lemah. Bumi yang keras bisa menjadi lumpur yang menelan orang-orang di atasnya, sebagai pelajaran bagi manusia. Wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minats tsamarat. Dialah Tuhan yang telah menurunkan hujan dari langit. Tak pernah Tuhan anak menurunkan hujan, tidak pula Tuhan mama menurunkan hujan, tak ada. Allah, ya. Kemudian Dialah menumbuhkan berbagai macam tumbuhan dari bumi ini, minas tsamarati rizqan lakum, semuanya rezeki bagi kalian. Untuk kita semua Allah ciptakan di bumi ini. Subhanallah. Kita yang paling pertama menikmatinya. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka jangan pernah jadikan bagi Allah ada sekutu-sekutu tandingan. Akan harap, akan puja, akan bergantung kepadanya, akan sembah, padahal kalian tahu mereka itu bukan Tuhan yang menciptakan kalian, tidak pula nenek moyang kalian, tidak pula menurunkan hujan, tidak pula menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ngapa didatangi kuburan-kuburan dikeramatkan? Minta kepada mereka rezeki, kelancaran usaha. Kalau mereka itu punya rezeki, tak mati-mati mereka. Matinya mereka menunjukkan rezeki mereka telah habis. Habis pula lah kajian kita pagi hari ini. InsyaAllah kita lanjutkan. Subhanallahi wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.